Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas ayat ke-36 sampai ayat ke-39 dari surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, dia berkata, Ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib. Maka setan itu adalah sejahat-jahat teman yang menyertai manusia. Wala yanfa'akumul yaum. Harapanmu itu untuk jauh dari syaitan sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu. Idz zalamtum, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Annakum fil adzabi musytarikun, sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-36 di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'shu, barang siapa yang berpaling. Ya'shu itu sama dengan ghaza yaghzu, asya ya'shu. Barang siapa yang berpaling, ya'shu itu maknanya yu'rid, muta'amiyan mutaghafilan. yakni berpaling dengan pura-pura buta
dan lalai. Berpaling dengan pura-pura buta dan lalai. Di terjemahan itu sering mencukupkan dengan kalimat berpaling. Wa may ya'shu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa may ya'shu, siapa yang berpaling, dia pura-pura buta, lalai terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah berikan hukumannya. Di antara hukuman bagi orang yang berpaling dari zikrul Rahman, zikrul Rahman di antara maknanya adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu isinya adalah peringatan. Makanya nama lain dari Al-Qur'an adalah apa, Bu? Az-Zikr. Sudah pernah kita bahas, ada 4 nama dari Al-Qur'an. Apa saja itu? Yang pertama Az-Zikr, Al-Qur'an itu sendiri, kemudian Az-Zikr, kemudian Al-Kitab, kemudian Al-Furqan. 4 ya. Jika ada nama-nama yang lain, itu adalah sifat dari Al-Quran. Inti namanya adalah 4 ini. Al-Quran itu sendiri, kemudian Al-Kitab, kemudian Al-Furqan. Satu lagi apa? Az-Zikr. Taib. Nah, di antara hukuman bagi orang yang berpaling dari zikrul Rahman, berpaling dari Al-Quran, adalah nuqayyid lahu syaitana. Allah Subhanahu wa taala akan adakan baginya setan yang menyesatkan. Ini hukuman pertama. Allah akan menjadikan dia dikuasai dan disesatkan oleh syaitan. Kemudian hukuman yang kedua, fahuwa lahu qarin. Setan akan menjadi teman setia yang selalu menyertainya. Jadi dia akan menjadi teman setianya syaitan. Wal'iyadzubillah. Ya, ini 2 hukuman yang disebutkan di dalam ayat ini ketika orang itu berpaling dari zikrul Rahman. Di ayat-ayat yang lainnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan seperti di surat Thaha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Nah, di sini juga mirip dengan ayat tadi, wa may ya'shu an dzikrir rahman wa man a'rada an dzikri. Nah, di sini hukumannya fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Ini di dunia. Di akhirat, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di ayat yang lain surat An-Nisa ayat 115. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, termasuk peringatan Allah adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan. Diutusnya Nabi dengan membawa az-zikr yang memberikan peringatan kepada umat manusia.
maka ketika ditentang Rasulullah ini, tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah sama saja dengan menentang zikrur Rahman. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul, salah satu di antara tugas Rasulullah adalah memberikan indharat, memberikan peringatan-peringatan. Al-Quran yang dibawanya juga merupakan zikr, ya, peringatan bagi manusia. Nah, maka barang siapa yang menentang Rasul, sesudah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, apa hukumannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia leluasa dalam kesesatannya. Kami biarkan dia tersesat kemana dia itu tersesat. Kemudian di akhirat nanti wa nuslihi jahannam. Dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Taib. Di ayat yang lainnya, di surat As-Saff, ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, berpaling dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini surat apa? Surat berapa As-Saff itu? Taib, As-Saff, ya. Itu A-nya satu harusnya. As-Saff, F-nya yang dua. Bukan As-Saff, bukan. Terus A-nya satu saja itu. Jadi ketika orang berpaling dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati mereka. Dan mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang fasik. Nah, oleh sebab mereka itu berpaling dari Al-Quran, dari peringatan Ar-Rahman, akhirnya mereka menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Mereka terjerumus dalam dosa dan maksiat, terbuai dengan angan-angan yang panjang, tenggelam dalam hawa nafsu dan juga syahwat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan tentu itu kondisi yang sangat berbahaya. Ya, sehingga kewajiban kita adalah mengikuti zikrur Rahman. Ya, mentaati, mematuhi apapun yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berada di jalannya, berada di atas jalannya yang lurus, yang tentu itu akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia sekaligus akhirat. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, wa innahum la yasuddunahum anis sabili. Jadi ketika orang yang berpaling dari zikrul Rahman disesatkan oleh syaitan dan setan menjadi teman setia baginya, Allah kemudian memperingatkan, menegaskan bahwa sesungguhnya setan-setan itu benar-benar
la yasuddunahum anis sabil, menghalangi mereka dari jalan yang benar. Wa yahsabun annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang mesti diwaspadai. Ya, semakin orang itu berpaling dari zikrul Rahman, maka semakin dia itu akan terhalang dari jalan yang benar. Kemudian dia akan terbuai dengan kesesatannya, menganggap bahwa dia berada di atas petunjuk, padahal aslinya tersesat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kejahatan dan tipu daya syaitan. Apa itu? La yasuddunahum anis sabil. Ini kerjaannya setan. Menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Dari jalan Allah yang benar. Kemudian tipu daya yang kedua, wa yassabun annahum muhtadun, berarti menghiasi keburukan sehingga nampak indah pada pandangan manusia. Banyak sekali ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesesatan yang kemudian dikemas oleh syaitan dengan kemasan yang sangat indah, menarik hati manusia, sehingga manusia berada di dalamnya tanpa mereka sadari. Lihat di sini, wa yahsabun annahum muhtadun. Kesesatan yang ada pada mereka kemudian dianggap oleh mereka sebagai hidayah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini tipu daya syaitan yang sangat berbahaya. Jadi dua ya, di ayat ke-37 ini, kejahatan dan tipu daya syaitan adalah menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus dan menghiasi keburukan dengan sesuatu yang indah. Di ayat-ayat yang lain juga dijelaskan, ya, di antaranya di surat Al-A'raf ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka dia berjanji, aku sungguh benar-benar akan menghalang-halangi mereka. Mereka di sini siapa? Manusia, anak keturunan Adam. Sungguh benar-benar aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Dia tidak ridha manusia itu menapaki jalan lurus. Makanya di dalam hadis disebutkan bahwa jalan yang lurus itu di kanan kirinya itu banyak sekali jalan-jalan yang berbelok. Ya, Nabi pernah menggaris garis lurus, kemudian Nabi pun menggaris di kanan kirinya garis-garis yang lain. Hadza sirati mustaqima, ya. Yang lurus ini adalah jalanku. Ya, sedangkan yang bengkok-bengkok ini, yang belok-belok ini, itu adalah jalannya syaitan. Tidak ada satu jalan pun yang belok dari jalan yang lurus tadi, melainkan di situ ada setan yang menyeru siapapun yang sedang menempuh jalan lurus itu supaya mereka berbelok. Nah ini, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, akan dihalang-halangi. Nah, jalan yang lurus itu menyelamatkan kita sampai kepada tujuan akhir. Kita sampai kepada Allah dalam keadaan selamat, sampai di surganya. Sedangkan jalan yang belok itu jalan yang sulit sejatinya. Jalan yang susah, yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari surganya, dan kemudian akan finish di dalam nerakanya. Jadi orang yang sedang belok itu sejatinya itu ada dalam keadaan berbahaya. Jadi kalau ada orang yang tadinya lempeng-lempeng saja, ngaji bersama kita, belajar bareng, ya tiba-tiba sekarang sedang futur, maka sejatinya dia sedang apa, Bu? Sedang belok.
Dia sedang belok. Nah itu bahaya kalau kebablasan. Karena semakin jauh dia berbelok, ya semakin dekat dia ke dalam jurang neraka. Dan semakin berat baginya untuk kembali ke jalan Allah yang lurus. Makanya di situ kita butuh peran seorang teman yang saleh yang mengingatkan kita supaya kita kembali ke jalan Allah yang lurus. Baik. Di ayat yang lain surat Shad ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in." Iblis berkata, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semua." Ada hidayah, ada ghiwayah. Hidayah itu mengantarkan kita ke jalan yang lurus. Kalau ghiwayah, la ugwiyannahum. Ya, ghiwayah itu akan membelokkan kita, ya, menyesatkan kita dari jalan Allah yang lurus. Di ayat yang lain, itu dua ayat tadi menjelaskan tentang kerjaannya syaitan, yasuddunan nas an sabilillah. Kemudian dua ayat berikutnya yang kita nukilkan di sini itu menjelaskan tentang tipu daya syaitan yang suka menghias-hiasi keburukan supaya nampak indah pada pandangan manusia. Dia mengemas sesuatu yang buruk itu supaya tampil menarik. Allah sebutkan di antaranya di surat Al-An'am ayat 112. Bagaimana kerjaan syaitan? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah dalam rangka menipu manusia. Ada enggak ibu orang suka nipu-nipu dengan kalimat-kalimat indah? Ada. Siapa itu? Siapa itu? Setan. Setan itu kan ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Ya, kalau manusia yang melakukannya, nah itulah setan dari bangsa manusia. Kasirep kata orang gitu ya. Dia kalau sudah bicara, Masya Allah, memukau begitu ya. Ya terkadang orang ya terhipnotis, akhirnya tertipu. Ya. Banyak itu. Orang-orang dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya yang seharusnya dia manfaatkan untuk kebaikan agamanya, kebaikan akhiratnya, dia malah digunakan untuk kebaikan dunianya, untuk menipu manusia. Dan sebagian orang mempelajari itu, Ibu. Ya. Sebagiannya ada yang memang murni belajar, ya orasi, belajar pemilihan kata, kemudian dialek, pokoknya dipelajari semua kaitannya dengan ucapan-ucapan indah. Ada juga yang memang pakai bantuan setan, ya seperti orang belajar ilmu-ilmu yang seperti itu. Jadi diajak ngobrol, orang itu tiba-tiba gelangnya dikasihin aja, ya tiba-tiba kangkalungnya dikasihin. Ya, suangnya dikasihin. Pokoknya perhiasan-perhiasan yang ada di tubuhnya dikasihin. Tiba-tiba duitnya di dompet juga dikasihin. Ya, seperti dia tidak sadar. Nanti ketika orangnya sudah pergi baru dia sadar. Nah, itu kan kerjaan setan. Zuhrufal qaul ghurura. Jadi perkataan-perkataan yang indah-indah tapi dalam rangka untuk menipu. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh. Jika Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Fadharhum. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ini kerjaannya setan. Baik setan dari bangsa jin ataupun setan dari bangsa manusia. Karena kalimat sebelumnya dari ayat ini
Allah menyatakan bahwa Nabi dan Rasul itu dijadikan bagi mereka musuh-musuh dari setan bangsa jin juga setan bangsa manusia. Yang kerjaannya ini, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di surat yang lainnya, surat Thaha ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Waswasa ilaihi syaitan, memberikan was-was ya. Nah, yang suka waswiswus itu kerjaannya setan. Ustadz lagi semangat mengajar, menjelaskan pelajaran, tiba-tiba jamaahnya waswiswus di belakang ya. Was sambil dideketin mulutnya ke telinga yang di sampingnya. Nah, itu sedang yuwaswis ya. Itu namanya dalam bahasa Arab waswasa yuwaswisu ya. Masdarnya waswasah. Orang kita nyebutnya waswas ya kan, jadinya waswas. Akhirnya dibalas lagi waswas itu, gitu ya. Nanti Ustadz dengar gitu ya. Nah, itu kan jadinya waswasah, waswas jadinya. Dan nggak ada orang yang melakukan seperti itu kecuali dalam keadaan was-was. Ya tidak ibu? Makanya kan waswiswus. Dia nggak tenang itu. Kalau tenang kan bicara normal saja. Barakallahu fikum. Taib. Ada orang ini sedang ngobrol, anteng ngobrol berapa orang. Ya, tiba-tiba ya, satu orang mendekatkan mulutnya ke telinga yang di sebelahnya. Tadinya ngobrol normal, suaranya normal kedengaran. Ya, sekarang suaranya cuman waswiswus. Ah, itu biasanya nggak beres. Nggak beres itu biasanya. Waswiswus. Nah, ini kerjaannya setan. Yuwaswis fi sudurin nas. Fawaswasa ilaihi syaitan. Setan mewaswasi, membisikkan pikiran jahat. Kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Kepada Nabi Adam. Qala ya Adam. Nah, ini waswasahnya. Lihat waswasahnya. Ini waswasah yang sejatinya menipu. Apa katanya iblis? Ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi? Ini pohon, ibu, pohon larangan. Aslinya pohon itu pohon larangan. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk didekati. Dekatnya saja tidak boleh. Apalagi kemudian memetik buahnya, makan buahnya. Kemudian dilabeli oleh syaitan, ya dilabeli oleh iblis, itu syajaratul khuldi. Jadi waswasanya iblis kepada Adam, wahai Adam, mau nggak aku tunjukkan kepadamu satu pohon keabadian, pohon kekekalan, padahal pohon itu pohon larangan. Nah, di sini para ulama kemudian memberikan faidah bahwa di antara kerjaannya iblis dan bala tentaranya dari setan bangsa jin dan manusia menamakan keburukan-keburukan dengan nama-nama yang indah dalam rangka untuk menipu manusia. Banyak ya. Ini kerjaannya setan. Kesyirikan, ada yang kemudian menamainya dengan tabarrukan, ngalap berkah. Aslinya kesyirikan. Kesyirikan kadang dilabeli dengan tawassulan. Ya. Tawassulan. Ini yang jadinya istilah-istilah Islami.
Padahal intinya adalah kesyirikan. Bid'ah juga begitu. Dikasih nama-nama yang indah. Ya, bid'ah bisa saja dikatakan hubbur rasul, mahabbatur rasul, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa dan maksiat juga dilabeli dengan label-label menarik. Riba dikatakan bunga. Itu kan kerjanya siapa, Bu? Setan. Itu kerjanya setan. Zina dikatakan apa zina, Bu? Sekarang kan zina jadi profesi. PSK, pekerja seks komersial. Kerjaanmu apa? PNS. Saya juga PSK gitu. Mirip-mirip. PNS dengan PSK. Atau dikatakan selingan indah gitu. Zina dikatakan selingan indah dalam rumah tangga, selingkuh. Ya. Selingan indah rumah tangga tetap utuh. Ya. Zina intinya. Atau apapun. Ya. Zina, jijik-jijik tapi ngeunah. Gitu. Jijik, ya, dia menjijikkan tapi enak. Gitu. Nah, orang banyak yang kemudian melesetkan dengan plesetan-plesetan tertentu sehingga barakallahu fikum, istilah-istilah yang buruk itu sudah tidak lagi nampak keburukannya. Kenapa tadi? Ya, ketika banyak orang melabelinya dengan label-label yang menarik. Barakallahu fikum. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mesti diperhatikan. Kalau datang istilah di dalam syariat, maka katakan dengan istilah syariat. Karena itu istilah Al-Quran dan juga istilah sunnah. Jangan kemudian mengenakan istilah-istilah yang lain lagi. Ya, sehingga hakikat sebenarnya jadi kabur. Barakallahu fikum. Nah, inilah kerjaan setan. Jadi dia namakan syajarat, larangan, pohon yang dilarang untuk didekati dengan syajaratil khuldi, pohon keabadian, wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi kalau kamu makan buah ini, kamu nanti akan kekal di dalam surga ini, dan kamu akan dikasih kerajaan yang tidak akan pernah punah. Barakallahu fiikum. Nah, inilah kejahatan syaitan dan juga tipu dayanya yang sangat berbahaya sekali bagi manusia. Dan ada kitab khusus membahas tentang tipu daya syaitan, namanya Talbis Iblis. Talbisnya iblis. Baik, ibu yang dirahmati Allah, suatu saat nanti bisa kita pelajari. Berikutnya ayat ke 38 39. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Masih ada waktunya, Bu? Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu, maksudnya orang-orang yang berpaling dari zikrur rahman yang disebutkan tadi di ayat ke-36. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, dia berkata, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Duhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib. Masyrik itu mana? Timur. Maghrib, barat. Jamaknya masyarik dan magharib. Masyarik dan magharib. Jadi masyrik itu tempat terbitnya matahari. Kalau maghrib itu tempat terbenamnya ya matahari. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau masyarik apa?
Masyarik. Kenapa ada istilah masyarik? Kan ada masyrik, ada masyarik. Ada yang tahu, Bu? Iya, matahari itu apakah di timurnya ketika terbit di titik yang sama? Ada ibu guru di sini? Di pelajaran IPA itu ada. Apakah titik terbitnya matahari di timur di satu titik yang sama sepanjang bulan? Hah? Di titik yang sama atau berpindah-pindah? Kadang agak sebelah kiri, kadang agak sebelah kanan, kadang pas di tengah. Begitu atau di satu titik saja? Iya kah? Enggak di satu titik, Ibu. Itu kan di bulan apa sampai bulan apa matahari itu di timurnya ketika terbit agak sebelah sini. Ya, agak sebelah kanan, misalkan agak sebelah kiri, itu ada hitungan bulannya. Nah, berpindah-pindahnya titik terbit di ufuk timur, titik terbit matahari, itu yang disebut dengan masyarik. Bisa dipahami, Ibu? Nah, pun demikian berarti ketika terbenamnya pun sama. Ketika terbenamnya pun tidak di satu titik yang sama. Kadang agak sebelah kanan, kadang agak sebelah kiri, tapi tetap di ufuk barat. Coba buka lagi pelajaran IPA-nya. Dulu mah IPA ya. Sekarang apa namanya? Pelajaran sains. Zaman ibu-ibu juga kan IPA ya. Kita kan sama-sama orang dulu, Ibu. Ya. Taib. Itu ya. Itu kenapa ada istilah masyrik, ada istilah maghrib, ada juga istilah masyarik dan magharib. Intinya sama, menunjukkan tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Nah, jarak antara masyrik dan maghrib itu jauh apa tidak? Ada yang pernah ke ujung timur sampai ujung barat, Bu? Ujung timur Balikpapan saja sama ujung barat Balikpapan belum tentu Ibu semuanya pernah. Apalagi ufuk timur dan barat. Ya. Ada yang belum pernah keliling Balikpapan, Bu? Bisa jadi di antara ibu ada yang belum pernah keliling Balikpapan. Gitu ya. Belum keubek semuanya kan? Barakallahu fikum. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Artinya jarak yang sangat jauh. Jarak yang sangat jauh. Duhai, semoga jarak antar diriku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Disebut juga dengan masyriqain. Kalau masyriqain berarti di timur itu terbit matahari, kemudian di barat itu terbitnya apa? Matahari kan terbenam di barat, tapi ada yang terbit tuh di barat itu. Nah, bulan. Jadi tempat terbenamnya matahari itu masyrik bagi bulan. Ya kan? Kalau orang di awal bulan ada ru'yatul hilal, itu yang dilihat ufuk timur atau ufuk barat? Ufuk barat. Karena bersamaan dengan tenggelamnya matahari akan muncul apa? Bulan. Masyriqain. Ya, maksudnya timur dan barat. Timur itu masyrik bagi matahari, barat itu masyrik bagi bulan. Maka juga disebut masyriqain. Fabi'sal qarin. Dan setan itu adalah sejahat-jahatnya teman yang menyertai manusia. Wala yanfa'ukumul yaum,
wa la yanfa'akumul yaum idz zalamtum. Harapanmu itu ingin jauh dari setan, sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari kiamat. Kenapa? Karena dulu kamu berteman setia dengan setan, maka kamu pun nanti akan dikumpulkan bersama dengan setan di mana? Di dalam neraka karena kezalimanmu. Setan itu harusnya dijadikan musuh, ditempatkan sebagai musuh, kamu tempatkan sebagai teman setia. Zalim ini. Seharusnya zikrul rahman diikuti, malah kamu menjauhinya. Zalim. Oleh sebab kezalimanmu itu, kamu nanti akan berserikat, bersekutu dengan setan di dalam azab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-38 ini menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang berpaling dari zikrul rahman. Penyesalan mereka di kehidupan akhiratnya. Mereka menyesal. Mengapa ketika di dunia mereka begitu dekat dengan setan. Bahkan menjadikan setan sebagai teman setianya. Ini penyesalan mereka pertama kali. Kenapa dulu dekat-dekat dengan setan? Makanya di akhirat mereka menyesal. Berteriak, duhai sekiranya aku dijauhkan saja dari setan. Karena sudah menyaksikan setan itu pasti disiksa di neraka. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Penyesalan yang kedua, mereka menyesal. Mengapa mereka menuruti setiap bisikan dan juga waswasahnya. Barakallahu fikum. Ya, mereka menyesal. Kenapa saya bisa ketipu sama si setan itu? Dasar setan. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat yang lain, surat Al-Furqan, ayat 28, ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan ya tentang penyesalan di kehidupan akhirat. Ketika mereka salah memilih teman. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Kenapa mereka menyesal? Mereka baru sadar. Laqad adhallani anidz dzikri. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari az-zikr, dari Al-Quran. Ba'da izja'ani, ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Wa kana syaitan lil insani khadhula. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Menyesal. Kenapa dulu tidak menjadikan Rasul sebagai teman setianya? Kenapa dulu tidak menjadikan orang-orang soleh sebagai teman setianya? Justru malah orang-orang yang salah yang mereka jadikan teman setia, yang kemudian baru mereka sadari ternyata mereka sesungguhnya telah memalingkan aku dari zikr, telah memalingkan aku dari Al-Quran, padahal Al-Quran telah datang kepadaku. Ini penyesalan. Enak gak ibu nyesel itu? Tidak enak. Di surat Al-A'raf ayat 21, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Ini penyesalan yang kedua tadi ya. Mereka menyesal kenapa mereka selalu menuruti setiap bisikan dan waswasah syaitan. Allah sebutkan di antaranya di surat Al-A'raf ayat 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Kamu berdua di sini siapa? Lihat ayat setelahnya, kalimat setelahnya, 21, 22 ini ya.
Tapi kita ambil separuh ayatnya. Fadallahuma bighurur. Di ayat ke-22, maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu bighurur, dengan tipu daya. Berarti siapa dua orang di sini? Adam dan Hawa. Perhatikan di sini. Dia memposisikan diri sebagai nasih. Iblis, setan, itu memposisikan diri sebagai nasih. Apa nasih itu, Ibu? Penasehat. Orang yang memberi nasihat. Begitu. Artinya apa? Bisa tertipu orang itu. Kenapa? Innilakuma laminan nasihin. Aku ini loh pemberi nasihat kepadamu. Begitu. Orang yang memberi nasihat itu kan sejatinya adalah orang baik. Orang yang berkehendak kebaikan untuk diri kita. Berkehendak baik untuk diri kita. Oh, gimana manusia tidak tertipu? Setan memposisikan dirinya sebagai nasih. Yang seharusnya kalau orang mawas, dia tidak akan tertipu dengan was-wasahnya ini. Ya, kamu lagaknya seperti penasehat saja. Sorry ye. Gitu. Begitu. Kalau orang itu punya benteng yang kuat. Ya. Kalau orang punya benteng yang kuat, dia tidak akan tertipu. Ya. Dengan tipu daya syaitan yang memposisikan dirinya sebagai nasih. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Allah menyatakan wala yanfa'akumul yaum idz zalamtum. Harapanmu itu yang ingin jauh dari syaitan, gak mau dekat-dekat ketika di akhirat dari syaitan. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan bermanfaat bagimu di hari itu. Kenapa? Karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Idzalamtum. Nah, di sini pelajarannya bagi kita penyesalan orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah dan yang semisal dengan mereka di akhirat itu tidaklah bermanfaat sama sekali dan tidak merubah keadaan mereka sedikit pun. Nyesel itu di dunia, jangan di akhirat. Kalau nyesel di dunia dalam keadaan kita masih hidup, masih mungkin bisa diperbaiki. Setidak-tidaknya bisa diminimalisir. An-nadam minat taubah. Penyesalan seseorang itu bagian daripada taubat. Ya, makanya syarat taubat diantaranya adalah an-nadam. Ya, kita mesti menyesali perbuatan salah kita, perbuatan dosa kita di dalam hati kita dengan sebenar-benarnya penyesalan. Nyesal itu bagian daripada taubat. Tapi kalau di akhirat, penyesalan itu tidak manfaat dan tidak akan merubah keadaan sedikit pun. Di ayat-ayat yang lainnya disebutkan ya bagaimana penyesalan di akhirat itu tidak lagi manfaat. Di surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Nunduk kepala itu ekspresi apa? Nunduk kepala. Takut, ya malu, ya nyesel. Begitu ya. Barakallahu fikum. Jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya, kamu akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami telah melihat. Maksudnya saat ini kami benar-benar melihat
dahsyatnya kiamat yang dulu kami ingkari ketika di dunia. Wa sami'na, kami saat ini telah mendengar darimu kebenaran ucapan Rasulmu. Apa yang dulu diancamkan, sekarang beneran kami mendengarnya. Ya, gelegak suaranya api neraka kedengaran. Begitu ya. Maka kemudian apa yang mereka inginkan? Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia. Jadi dunia itu menjadi segala-galanya bagi mereka. Kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan beramal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang yakin akan adanya kiamat. Yakin mereka, iman mereka di sana tidak manfaat. Teriak-teriakkah mereka, nangis darahkah mereka, menyesali dan merengek kepada Allah minta dikembalikan ke alam dunia? Nehi, ya, tidak bisa, sama sekali tidak akan pernah bisa. Walan tarji'al ayyam allati madat, tidak akan pernah hari-hari yang berlalu itu bisa kembali, tidak akan. Apalagi yang konteksnya sudah alam akhir, namanya alam akhir, tidak bisa lagi balik ke alam awal, alam dunia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, penyesalan tinggallah penyesalan. Semoga Allah melindungi kita semua dari penyesalan di akhirat. Di surat Al-Mulk ayat yang ke-10 Allah juga berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan, naqil, mau berfikir, mau kemudian mempergunakan akal sehatnya tentang peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini lagi-lagi penyesalan di akhirat yang tidak manfaat sedikit pun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi keinginan orang kafir di akhirat itu intinya dua saja. Mereka pengen balik lagi ke alam dunia untuk memperbaiki dirinya, beramal saleh, beriman, dan seterusnya. Yang kedua, mereka ingin dapat pertolongan dan pengampunan. Ingin dapat syafaat. Wala yardha li ibadihil kufur. Ya, sedangkan Allah tidak akan mungkin ridha kepada kekufuran dan orang-orang kafir. Syarat untuk dapat syafaat itu adalah tauhid. Kita mesti jadi orang yang diridhai Allah karena ketauhidan kita. Nah, maka keinginan mereka sama sekali tidak akan mungkin tercapai. Mereka ingin balik ke alam dunia, tidak bisa. Mereka ingin ditolong dapat syafaat, juga terhalang dari mendapatkan syafaat. Berarti pelajarannya bagi kita apa, Bu? Pelajarannya bagi kita yang masih di dunia ini. Kan orang-orang yang sudah mati pengen balik lagi ke alam dunia. Kita yang di dunia berarti pelajarannya apa? Ya sing bener di dunia. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tuh uban semakin banyak, begitu ya. Kulit semakin keriput, tulang semakin rapuh, gigi pada permisi, ya. Wajah semakin gulawing. Barakallahu fiikum. Ayo manfaatkan dunia dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan sisa-sisa umur dengan sebaik-baiknya. Kalau orang-orang kafir di akhirat ingin dapat pertolongan, ingin dapat pengampunan, ya di dunia sing banyak minta ampun, sing banyak taubat, sing banyak istighfar. Kata Ibunda Aisyah, berbahagialah orang yang mendapati catatan amalnya dipenuhi dengan istighfar. Banyakin istighfar. Nah itu. Karena dua ini keinginan orang kafir ketika mereka sudah di akhirat. Ingin balik ke alam dunia beramal soleh, kemudian ingin mendapatkan syafaat, pengampunan
Dan itu semuanya nihil, tidak akan pernah mereka bisa mencapainya. Berarti pelajarannya apa yang menjadi kebalikan ini? Kita yang masih hidup di alam dunia, maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, faedah ketiga, iblis dan bala tentaranya dari bangsa jin dan manusia, mereka semua akan bersama dalam azab neraka. Iblis dan bala tentaranya dari bangsa jin dan manusia, juga para pengikutnya. Ini kelewat, Bu. Dan juga para pengikutnya dari orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, itu mereka semua akan bersama di dalam azab neraka. Tambahkan itu, tambahkan. Siapa tadi? Iblis dan bala tentaranya dari bangsa jin dan manusia, serta para pengikutnya yang berpaling dari zikrur Rahman, mereka semua itu akan bersama di dalam azab neraka. Enak dong kalau bareng-bareng. Enak nggak Ibu? Nggak ada enaknya. Kalau bareng-bareng di dunia enak. Ya. Ibu, kalau kita disetrap di sekolah sendirian dengan disetrap 10 orang, lebih ringan mana, Bu? Atau bahkan satu kelas disetrap, enteng nggak itu? Enteng, mau bukan kita saja. Ada yang pernah disetrap, Bu? Ya. Kalau kita disetrap sendirian, ya suruh ngangkat kaki satu, gitu ya. Kemudian menjewer telinga dengan 2 jari tangan kita. Oh, malunya minta ampun itu. Sendirian lagi di depan teman-teman kita. Ya, teman-teman mah pada belajar, kita disetrap di depan sendirian. Ada juga yang disetrap di tengah lapang, hormat bendera. Ya. Thayyib. Tapi coba kalau rame-rame, jadi enteng enggak? Ah, enteng, wong bareng-bareng. Jadi yang nakal kan bukan kita saja. Kalau kita dihukum di dunia tapi rame-rame, ini enak. Artinya apa? Jadi ringan keadaannya, jadi ringan rasanya. Kemudian satu dengan yang lain bisa saling menguatkan, bisa saling menghibur. Hukumannya yang berat itu kalau dikerjakan rame-rame jadi ringan. Begitu, Bu? Itu hukuman di dunia. Coba Ibu, kalau saya hukum, Ibu bikin PR. Ya, misalkan tulis 1 juz dari Al-Quran pakai tulisan tangan. Ibu misalkan dapat hukuman begitu. Kalau Ibu sendirian dikasih hukuman begitu, berat gak Ibu? Berat. Tapi yang dihukum misalkan 20 orang. Nah, kan enak, tinggal dibagi-bagi. 1 juz dibagi 20 orang. Berarti masing-masing orang nulis 1 halaman saja. Ya, 15 menit selesailah. Begitu kan? Itu kalau hukuman di dunia. Ketika rame-rame dihukum, ini bisa meringankan azab, meringankan hukuman. Kemudian satu dengan yang lain bisa saling menghibur, saling menguatkan. Begitu kan? Atau bahkan kerja kelompok. Ya. Kerja kelompok kan lebih ringan, sambil mamajak, ngarujak. Begitu kan Ibu? Barakallahu fiikum. Sambil papa hare, botraman. Itu hukuman di dunia. Nah, jangan dibayangkan kalau bareng-bareng dihukum di akhirat, keadaannya juga akan seperti itu. Enggak akan sama sekali. Kebersamaan mereka pada hari kiamat di dalam azab tidak akan membawa manfaat sedikit pun bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa saling menghibur satu dengan yang lainnya. Enggak ada itu ceritanya di neraka nanti saling menyemangati. Ayo teman-teman semangat, ya. Azab kita sebentar lagi selesai. Enggak ada. Ya, semuanya menanggung azab yang sangat dahsyat, mengerikan.
Nggak bisa saling support satu dengan yang lainnya. Nggak bisa. Jangan dibayangkan seperti dihukum di dunia. Ya. Kemudian juga ketika mereka diazab rame-rame di dalam neraka, juga tidak bisa bagi-bagi azab. Ini azabnya sekian, kita bagi-bagi saja ya. Ini kan kita di neraka ini ada 1000 orang. Biar enteng azab kita, nggak akan pernah terjadi itu. Ya. Tidak akan pernah terjadi. Azab ya mereka ini tidak bisa dibagi-bagi di antara mereka sehingga meringankan azab. Itu semua disebabkan karena kezaliman yang mereka bersekutu di dalamnya. Ini hati-hati yang suka berjamaah dalam keburukan. Ya. Yang akhirnya kalau ketangkap kemudian dikorbankan satu. Ya. Ini korupsi sebetulnya satu kantor. Tapi ketika diperiksa, dikorbankan satu. Sudah kamu aja lah yang ditangkap, yang dipenjara. Tenang, nanti istrimu, anak-anakmu tak jamin semuanya. Ya. Nanti juga di penjara kita kasih ruangan VIP. Begitu ya. Cuman pindah tidur saja. Tenang saja. Yang penting kita semua satu kantor ini aman. Ini namanya apa, Bu? Bersekutu dalam kezaliman. Bersekutu dalam kejahatan. Di dunia mungkin mereka bisa lolos seperti itu, merasa ringan. Ya, yang dikorupsi sekian T, gitu kan. Kalau cuma nanggung keluarga yang dipenjara kan ringan saja. Ya, ternyata vonisnya 5 tahun, sudah kasih 5 miliar, 1 tahun 1 miliar sudah anteng. Barakallahu fikum. Ini hati-hati. Bersekutu dalam kejahatan, kezaliman, ya, ini juga bisa menyebabkan mereka itu bersekutu di dalam azab yang sangat mengerikan. Dikatakan oleh para ulama, al-ishtirak fil azab yaumal qiyamah la yukhaffifuhu. Kebersamaan atau bersekutu dalam azab pada hari kiamat itu tidak akan meringankan azab sama sekali. Ya, beda dengan hukuman di dunia. Ya, kalau dihukum bareng-bareng ya jadinya ringan. Ya, satu dengan yang lain bisa saling mensupport. Bisa saling menguatkan hati. Barakallahu fiikum. Tapi itu tidak akan pernah terjadi untuk azab di kehidupan akhirat nanti. Terakhir, ini ada doa bagus. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Wahai Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami, janganlah engkau jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim itu. Silakan dihafalkan doa ini. Yang sudah hafal boleh pulang. Silakan Bu hafalkan. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. 1 menit saja. Nanti setor 5 orang. Masya Allah, barakallahu fikum. Berarti ibu-ibu bisa menghafal 1 menit kan? Nah, begitu. Karena pendek. Ya, dipraktekkan ibu ya. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Di sekitar kita banyak orang zalim enggak ibu? Banyak. Bisa jadi kita juga pelaku kezaliman. Kadang buang sampah di masjid, zalim enggak itu? Zalim. Ya. Jangan nyampah di masjid, Ibu. Kalau Ibu bawa makanan, bawa minuman, jangan ucrat-acret. Jangan sampai berserakan. Kalau bawa kemasan, ya air minum kemasan, jangan ditinggal itu sampahnya. Itu zalim namanya. Masjid itu harus dibersihkan. Tidak bisa membersihkan, jangan ngotori. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ustadz kan ada marbotnya, tidak boleh begitu. Kebersihan masjid itu tanggung jawab setiap muslim. Jangan ngotori masjid. Jadi lihat kanan kiri. Kalau habis taklim itu lihat kanan kiri. Ada enggak sampah? Ya. Pungut. Kalaupun misalkan bekas orang yang mungkin lupa, kita misalkan pas terakhir pulangnya, dipungut lillahi ta'ala supaya jadi pahala.
Walaupun bekas orang, mungutnya jangan sambil ngomel-ngomel. Gitu ya. Ini ibu-ibu ini jorok gitu. Enggak boleh ya. Bismillah aja biar jadi pahala. Begitu ya. Kemudian saling mengingatkan kalau orangnya masih ada, Bu, ini bekas Ibu, tolong ambil nah. Begitu ya. Begitu. Baik. Jadi kita berlindung kepada Allah dari dibersamakan dengan orang-orang zalim. Karena orang zalim itu pasti ada di neraka. Baik Ibu, sampai di sini kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.